untuk memberikan ini loh Pati baik, ini loh mesti datang. Ya, itu yang berpikir sekolah sepak bola tempatnya di Pati lagi. Nah, itu yang ujung. Dan tidak setengah-setengah lagi. Ini Pak Saiful, tapi nama yang terkenal ada dua, Pak Safin. Pak Safin itu singkatan Saiful Arifin. Bisa juga orang-orang memanggil beliau ini Afu. Jadi kalau kalangan Tionghoa memanggil beliau Afu karena keberuntungannya luar biasa. Fu itu artinya makmur atau beruntung, sehingga dipanggil Afu karena orang yang punya keberuntungan yang sangat bagus. Tetapi kalau orang di kampungnya beliau memanggilnya Safin karena kepanjangan dari Saiful Arifin. Sampai nama hotelnya pun disebut Hotel Safin. Beliau ini punya banyak bisnis dan kita akan ngobrol ini. Tetapi beliau ini juga wakil bupati. Hanya saja ini sudah tahun kelima, berarti tahun depan ini sudah selesai masa jabatan. Tetapi ada peraturan baru, tidak boleh ada pilkada lagi sampai tahun 2024 nanti. Jadi daerah beliau nanti ini akan dipegang oleh pejabat bupati dalam kurun waktu yang sangat panjang. Yang kasus seperti itu banyak enggak? Saya pikir hampir 100 atau 200 lebih daerah. Enggak, ya? Tapi yang tahun depan habis gitu. Tahun depan habis banyak. Banyak sekali. Dan itu memang aturan undang-undang saat ini. Nanti pilkada serentak di 2024. Ya, jadi ada yang habis di bulan mungkin ada. Bapak habis bulan apa? Kita di Agustus 2022. Jadi saya nggak bisa mencalonkan lagi ya? Kalau pengen akhirnya nanti di 2024. Jadi Bapak pengen juga? Insya Allah saya dalam hati saya kembali ke kandang saya lagi, Mbak. Apa kandangnya? Ya kewirausaha lah. Jadi kewirausaha. Jadi ternyata beliau ini sudah memastikan ya, insya Allah itu tidak akan maju lagi sebagai kepala daerah, meskipun kans untuk ke sana besar karena beliau ini sekarang wakil bupati Pati, Kabupaten Pati. Kebetulan saya kemarin baru dari Pati dan nginep di hotel beliau. Saya tahu bagaimana perjuangan beliau ini sehingga menarik sekali, sehingga saya minta ayo Pak kita podcast gitu. Nah sekarang terjadilah podcast ini. Dan kalau bilang beliau kembali ke kandang itu maksudnya kembali ke bisnis, meskipun memang beliau ini orang yang harus berangkat dari kandang, artinya dari PDI Perjuangan dan sukses, tetapi memilih beliau tidak mau lagi terjun di politik dan kembali ke bisnis. Nah, tapi Bapak saya lihat Pak Safin ini saya lihat sangat serius menyiapkan sekolah sepak bola di samping perguruan tinggi umum. Kemarin saya berkunjung ke Pati, mampir ke sekolah sepak bola beliau itu, aduh saya ngiler. Ngiler itu menitikkan air liur karena fasilitasnya yang sangat bagus, lapangannya 7 dalam satu komplek begitu, ada asrama pemain, ada tribun, dan ada satu lapangan yang rumputnya sintetis dan bagus sekali, sehingga bisa bermain apa saja begitu. Dan ambisi beliau ini untuk sekolah sepak bola yang pesertanya atau anak didiknya dari seluruh Indonesia. Tetapi Pak, tadi ngobrol-ngobrol saya dengar Bapak ini sukses besarnya itu ketika bisnis handphone. Iya, Pak. Iya betul. Sebagai orang Pati, bisnis handphone di Jakarta. Cerita jadi bisnis handphone itu bagaimana? Awalnya gini Pak, jadi kebetulan juga waktu itu mungkin momentum dan saya diajak kawan, ini ada peluang ini kita buka counter gitu ya, kaki 5 2x1 di pinggiran pintu mall, dan itu ya kita sewa itu dengan berat hati waktu itu, benar-benar kita bayar gak sampai 1 juta waktu itu kita sewanya, tapi momentum yang itu dan tepat waktu, alhamdulillah perkembangannya cukup baik, Pak. Jadi itu di mall mana? Kebetulan waktu itu di sebuah mall di sekitar Blok M situ.
di Jakarta Selatan. Nah, itu yang momentum menurut saya. Di situ kan hanya ada satu mall waktu itu, mallnya Pak Latif. Betul, ada mall Pak Latif dan ada mall yang di bawah terminal, Pak. Jadi yang di bawah ini yang di mana? Di bawah terminal. Jadi yang terminal itu yang kita pinggir kaki 5, bener itu kaki 5 kita coba buka di situ karena kalau di yang di Pak Latif itu kan kelasnya kelas menengah ke atas, yang kita yang benar malah di bawah waktu itu. Tapi jadi mulai bisnis dari jualan handphone tetapi di toko kecil di bawah terminal. Betul. Di Kebayoran Baru itu. Betul. Di Blok M itu. Itu nah, ukuran berapa tokonya? Awalnya ya 1x2 aja, 1 meter kali 2 ini. Jadi kaki 5. Satu kuburan itu ya memang ya momen lah, Pak. Jadi momen kata orang the right time and the right place, waktu itu benar-benar saatnya dan alhamdulillah setelah saya buka ini lumayan laris. Jadi kita cuma ada 2-3 handphone gitu laku, tinggal satu saya naik motor, saya kulaan lagi, saya ngambil kulaan lagi gitu. Jadi itu aja. Dan ada duit ya saya bikin toko lagi, saya ada duit, bikin toko lagi, nggak beli mobil dulu gitu. Dan itu yang alhamdulillah tidak tergoda narkoba juga. Zaman itu kan masih muda, alhamdulillah itu yang membuat mungkin Tuhan kasih jalan itu. Dan yang disebut momentum itu adalah tahun 1998 saat krisis, ketika terjadi kerusuhan di Jakarta. Krisis kemudian toko-toko handphone di Blok M, di Glodok. Kok di Blok M? Toko-toko handphone di Roxy, di Glodok itu banyak tutup karena kerusuhan. Tetapi di Kebayoran Baru di Blok M dan sekitarnya aman. Alhamdulillah waktu itu aman gitu. Sehingga Bapak momentum itu kita buka di situ dan banyak orang saat itu kan semua bis ataupun Metro Mini ataupun Kopaja dan lain sebagainya pusatnya ke Blok M. Ya. Nah, dari situ terus waktu itu motor masih belum begitu masih mahal lah ya ukuran itu. Sekarang kan DP 200.000 sudah punya motor. Kalau dulu kan masih mahal itu. Akhirnya semua orang setiap pulang kerja pasti masuk terminal itu. Dan waktu itu masih bujang. Ya pasti awalnya masih bujang. Awal-awal buka toko itu masih bujang. Kemudian berkembang, lantas dipercaya oleh Telkom. Betul. Jadi setelah saya punya outlet kurang lebih 20 outlet di sekitar 20 outlet di sekitar Blok M dan sekitarnya itu, kita dilirik oleh sebuah perusahaan telekomunikasi dan itu menjadi salah satu distributornya. Dan itu alhamdulillah disitulah mulai distributor pulsa. Zaman itu masih pulsa yang ada bentuknya voucher begitu ya, belum elektronik waktu jadi sekarang ini kan sudah semuanya elektronik. Kalau dulu masih berbentuk pulsa yang kotak-kotak, ada yang 50.000, ada yang 100.000, itu laris sekali. Benar-benar ya waktu itu momentum itu alhamdulillah ya itu puncaknya. Puncaknya kita bisa waktu itu satu bulan bisa dapat uang berapa, Pak? Waktu pulsa awal-awal itu. Wah, kalau waktu itu kita zaman perdana harganya ada yang 500.000, ada yang 600.000. Waktu simpati kan ada yang 600.000, 700.000. Itu kita modal kita 175.000, Pak. Zaman itu gitu. Jadi alhamdulillah, jadi saya ada punya uang. Akhirnya saya kalau nggak saya ambilkan toko, tambah toko, ya ambil buat kos-kosan. Jadi ada dua momentum dalam waktu dekat. Satu momentum kerusuhan Jakarta di mana Glodok dan sekitarnya tutup. Beliau ini buka di Blok M. Momentum kedua waktu itu bisnis pulsa lagi hebat-hebatnya. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi kan Pak bisnis pulsa seperti itu. Sudah momentumnya sudah berbeda. Sekarang sudah channel distribusinya sudah pakai dari ATM, dari bank, dari macam-macam jalur distribusi. Ini kita yang tradisional ya ketinggalan akhirnya kan gitu. Nah, itu sudah mulai dengan cara yang sistem yang lain sudah. Dari situ, dari dua momentum itu Pak Safin bisa mendapatkan modal untuk berkembang. Alhamdulillah. Kalau ya itu saya menikmatinya kalau saya punya tambahan toko. Saya menikmatinya kalau punya tambahan kos-kosan gitu. Hobinya menambah toko. Itu waktu itu sampai kurang lebih waktu momentum pas
tinggi itu kita ada 70-an toko, Bah. Di Jakarta ya, Jakarta dan sekitarnya itu ada kita toko itu. Tapi berkembangnya waktu karena retail ini kontrolnya ya nggak mudah. Akhirnya kita kurang sampai malah justru jual saham. Kita jual aja. Jadi kita nggak perpanjang ya. Kita nggak perpanjang, ada kita jual, ada jadi macamnya. Kalau yang asetnya kita beli ya kita jual. Kalau yang kita sewa ya kita nggak terusin gitu. Waduh, berarti ini momentum ketiga. Itu yang apa namanya? Berarti melepas sesuatu ketika harganya masih tinggi. Lagi bagus. Kalau itu dilepas sekarang kan ya sudah hilang, nggak ada harganya, Pak. Jadi ini tiga momentum. Satu, ketika kerusuhan membuka yang di tempat yang tidak rusuh. Ketika bisnis pulsa awal labanya banyak dia terjun, ketika bisnis pulsa sudah mulai turun, kita dilepas, mendapat uang kontan. Ya. Terus uang hasilnya untuk apa, Pak? Ya kebetulan waktu itu padat modal sekali voucher ini, Pak. Jadi benar-benar kita tidak bisa. Bisnis voucher pulsa ini harus punya uang cash dalam jumlah yang besar untuk setor ke Telkom atau dan sehari sebelumnya itu waktu itu. Jadi kita bisnis mungkin hari Rabu itu distribusi, hari Selasanya sebelum jam 12 mesti store. Itu Anda punya stok berapapun yang ada masih di tangan, tidak peduli mereka. Yang penting kalau enggak dari lebih jam 12 ini ada penilaian bahwa ini kamu tidak kredibel. Tapi itu yang membuat kita malah justru tantangan. Akhirnya perbankan kan kita. Jadi alhamdulillah waktu itu dipercaya bank, ya kita jalan ya kita modal dari mana? Seminggu bisa 30, 40 miliar dari mana gitu? Ya perbankan akhirnya. Ya perbankan itu kita jual itu akhirnya ya udah nombokin bank selesai ya udah alhamdulillah gitu. Banyak kawan-kawan yang saat ini pegang distribusi itu momentum itu tidak jalan malah dia ya agak beban itu yang jadi kalau Bapak dulu menjadi hoki ya. Yang sekarang menjadi ada beban ya ini dan ketika menjadi beban itu Pak Safin sudah lepas sudah ininya sudah momennya sudah kita ini yang beliau kemudian terjun ke banyak bisnis dan terjun ke politik, tapi sebelum itu ada yang lebih menarik, yaitu beliau ini ternyata lulusan SD dan lulusan SMP di Merauke di Papua sana, dan itu bukan kota Merauke tapi masih di pedalaman. Itu kenapa Pak Bapak bisa tamat SD di Merauke? Apa nama desanya? Kaiburse. Itu berapa jauh dari Merauke? Kurang lebih itu dulu kita naik boot lagi, naik nyebrang kapal kecil gitu, sungai gitu, itu 2 kali Pak. Jadi naik tok atau itu 2 kali kita. Jadi kurang lebih ya sekitar 80-90-an kilo lagi itu dari kota Merauke. Tapi karena tidak ada kendaraan jadi jatuhnya waktu itu lama sekali. Tapi sekarang kita waktu kemarin itu tidak nyebrang lagi. Saya ada jembatan. 4 tahun belakang saya ke sana sudah lewat jembatan dan itu bisa langsung kendaraan, naik mobil bisa. Naik mobil bisa. Waktu saya ke sana belum ada jembatan itu. Jadi saya bisa membayangkan sulitnya daerah Pak Safin sekolah SD dulu. Nah, jadi daerahnya itu antara Merauke dan Tanah Merah. Tanah Merah. Jadi Digul ya. Di pedalam sekali. Karena saya pernah ke Digul di situ. Nah, kok bisa sampai di sana, ceritanya gimana Pak? Kebetulan Om jadi kepala sekolah Pak Dahlan. Jadi Om zaman Trikora kan ada TNI yang di kesana sama guru yang di sana. Kebetulan Om ini kepala sekolah di sana dan saya waktu itu pas Om saya ini pulang ke Jawa melihat saya kita itu apa namanya mungutin tebu pucuknya itu Pak. Pucuknya tebu itu yang itu untuk bibit, yang itu udah bekas lah itu ya, itu ibaratnya sudah sama bekas, kita kumpulin, saya kumpulin itu untuk dijual ya untuk jajan untuk jajan untuk ini. Waktu itu tinggal bersama ibu gitu ya, ibu sudah bapak sudah meninggal kan waktu itu. Jadi bapak meninggal saya usia 7 tahun. 7 tahun. Terus paman yang di Merauke itu pulang ke Pati. Sampean diajak ke Merauke. Diajak, wes melo aku wes sekolah ning kono. Nah, ya karena kita sudah ya kasihan juga ibu juga sendiri, terus ada saya beranikan diri umur 10 tahun ya wes sudah. Waktu itu kebetulan
naiknya masih Hercules kalau dari sini. Jadi pesawat Hercules itu sama Om di sini kan ada boleh itu ya, nggak tahu dulu itu boleh beli tiket pesawat Hercules yang ngangkut itu di Merauke itu pertama kali naik pesawat. Pertama naik pesawat. Nah itu duduknya masih hadap-hadapan gitu Pak. Ya, kayak tentara kan. Asing betul. Nah, jadi di sana sampai tamat SMP. SD tamat di sana, terus SMP kita di kabupaten distrik apa namanya? Ibu kota distriknya di Kumbe namanya. Nah, itu ya sekolah kita itu yang lewatin hutan kalau yang di SMP. Jadi setiap saya di kampung itu ada orang asli sana. Saya dengan beliau kita kadang-kadang gantian. Orang Papua keriting ya, orang Papua. Kadang-kadang kita gantian. Kebetulan dia kalau sekolah itu naik kuda, Pak Dahlan. Saya naik sepeda. Jadi kalau ayo belajar, ya, saya naik kuda nanti. Satu kuda dipakai berdua gitu. Enggak, saya sepeda gantian, tukeran gitu. Jadi itu kadang-kadang Bapak yang naik sepeda, dia naik kuda, dia naik sepeda. Iya, betul. Ya kadang-kadang pinter dong naik kuda. Tidak pinter, cuma bisa lah gitu ya gitu. Waktu itu keterpaksaan itu kita pasti bisa gitu. Nah itu ya, keterpaksaan itu mau nggak mau kita mesti bisa gitu. Terus tamat SMP kemana? Tamat SMP, SMA sebentar di Merauke, kota Merauke-nya. Sekitar 6 bulan, 4 bulan. Tapi saya waktu itu ngomong sama Om pengen pulang gitu, tapi ke Pati, tapi tidak dikasih izin. Akhirnya saya ya nekat. Jadi SMA kelas 1 yang masih 6 bulan, saya pulang ke Pati ya off setengah. Naik kapal. Nah, terus untuk beli tiketnya gimana? Ya kebetulan waktu itu ada orang Sulawesi, ada dia bawa kayak ada botol bekas, ada besi bekas, terus ada aluminium yang bekas, terus pokoknya barang-barang rongsok itu yang dari Merauke. Kan itu dibawa ke Surabaya melalui kapal. Saya bilang, Om saya mau kerja, ikut kerja. Kasih saya tiket sama kasih saya makan selama perjalanan untuk jaga barang ini sampai Surabaya. Alhamdulillah dibelikan itu alhamdulillah. Tapi ada nggak penjaga lain di samping? Ada yang kita, lebih dewasa. Ya kita itu ada 5 orang yang saya ya penuh satu kapal. Waktu itu ya banyak orang, banyak kapal dan bukan artinya barangnya. Barang penuh banyak sekali itu, berapa ton itu yang di palka bawah itu ya, cukup banyak. Terus dari Merauke kemana? Dari Merauke ke jalurnya Merauke ke atas ke Fafak, ke Fak, terus turun ke Sulawesi ke Buton, Buton turun lagi ke timur. Nah, di timur ini kan banyak sapi dari timur itu Pak. Sapi dari timur itu naik kapal itu juga gitu. Jadi kita bersama sapi di atas anjungan itu bersama sapi sampai Surabaya kita turun. Udah beliau dulu ada ini di sini ya, ada usaha di sini juga. Tapi terus bantu di situ berapa lama? Sekitar 3 minggu ya waktu itu. Setelah itu saya berikan tiket sama uang untuk pulang ke Pati. Naik bis. Terus di Pati sekolah SMA. STM. Oh, STM. Iya, STM. Jadi kita berhenti dulu 6 bulan itu, Pak ya. Berhenti 6 bulan terus berikutnya kita STM. Daftar STM. STM apa? Mesin. STM mesin. Tamat. Yang biayai siapa? Ya, alhamdulillah. Ya, kadang minta ibu tapi ya kita ibu duit dari mana juga, saya pikir ya akhirnya menjadi tukang tambal ban, ya jualan bensin eceran, macam-macam itu yang membuat sambil sekolah. Jadi pagi-pagi bar subuh bawa jerigen 2 naik bis, ambil bensin di pom bensin, nah, kita tuangin yang 1 liter itu dulu Pak. Ya, ini yang pinggir jalan karena kebetulan rumah kan pinggir jalan. Berapa jauh dari kota Pati? Itu sekitar 12 kilo. 12 kilo. Ke arah Kajen itu. Ke arah Kajen, ke arah Tayu. Oh, yang tempat saya mampir kemarin. Jadi di samping lapangan itu dulu ada rumah ibu yang gedek itu. Oh, rumahnya gedek. Ya, waktu itu ya alhamdulillah sekarang saya buat musola masjid buat apa sekarang ibu saya buatin rumah yang agak di belakang. Ya sempat menikmati ibu, tapi saya sekarang sudah nggak ada juga. Oh, gitu. Ibu sudah meninggal juga. Dipakai untuk sekarang anak-anak asrama untuk sepak bola juga, sebagian ada yang di situ juga Pak. Oh, gitu. Jadi
praktek bisnisnya ini sudah sejak STM ya. Ya, Jadi, sudah sejak mulai STM belajar. Sudah mulai bisnis, yaitu bisnis jualan bensin. Tapi saya koreksi, saya mulai usaha waktu di SMP itu ibu Pak D, ibu apa namanya, istrinya Pak D. Bude itu. Ya, istrinya Bude. Itu istrinya saya, Pak D. Istilahnya Pak D. Sudah tiap pagi saya suruh jualan nasi bungkus, Pak. Di Merauke sana. Di kampung itu, jadi kita ada Ibu D itu selalu membuat nasi kuning yang kita tukarkan barter. Kalau di sana barter dulu. Ya. Jadi tidak ada uang. Barter kita dengan kelapa. Jadi satu nasi bungkus dengan kelapa 4 biji gitu. Jadi kelapa ini kita bikin buat minyak dulu. Jadi itu yang udah mulai bener dari mulai pagi sampai malam. Minyak itu Dijual di transmigrasi Jadi Bude ini punya bakat bisnis juga ya. Bude dan Pak D selain guru, beliau sambil jualan, ada jualan kecil itu, jadi ada pinang, ada tembakau, ada apa, itu semua untuk barter orang kampung. Jadi orang kampung di sana orang Jawa atau orang Papua? Orang Papua. Jadi orang Papua, beliau menyediakan ya ada beras, ada itu macam-macam itu, tapi dibarter sama kelapa. Ini menjadi salah satu kalau kita pikir di sebuah pedalaman itu hidup juga ya, tanpa ada uang itu. Tanpa uang itu. Tanpa uang juga itu masih ada sekarang. Sudah buat ternyata. Jadi semuanya sudah meninggal di sana. Di Merauke. Jadi makamnya di sana. Di sana juga sudah meninggal. Sudah meninggal di sana. Dengan anak-anaknya masih. Kebetulan kan beliau ambil anak angkat. Oh, jadi nggak punya anak? Nggak punya anak. Ada anak angkat yang dari sana, masih ada juga. Anak angkatnya itu orang Papua asli? Dari Jawa, orang trans ya. Orang transmigrasi. Transmigrasi, betul. Terus dari tamat STM di Pati tadi merantau ke mana? Ke Jakarta. Kita di Pati ya waktu itu susah untuk cari peluang kerja. Kita mau apa ini? Wah, tamatan STM. Saya sempat 3 bulan itu sebelum ke Jakarta itu coba-coba untuk peruntungan untuk pelihara ayam, Bah. Waktu itu sudah ada pelihara ayam itu. Tapi banyak? Cuma 250-an ekor. Bar itu malah rugi duit. Ayo kita merantau aja gitu. Ya Ibu udah kerja apa di Jakarta? Awalnya kita di pabrik. Jadi waktu itu di perusahaan-perusahaan ban gitu, orang STM pasti dan targetnya pabrik gitu, pasti pabrik. Waktu kalau sekarang ini mungkin dari STM pasti gampang ya, bisa disalurkan, bisa. Kalau dulu belum ada penyaluran tenaga kerja ini belum ada. Kalau kita nyari sendiri nyari sendiri. 1 bulan nggak betah. Saya ada berapa kawan juga yang lain pada pulang. Waduh, saya kok baru sebulan merantau pulang izin. Akhirnya saya malu. Akhirnya ya sudah, saya cari-cari lagi, dapat di tempatnya yang Pak Abdul Latif itu di Pasaraya. Nah itu kebetulan, disitulah jadi saya. Apa? Pelayan toko. Oh, penjaga toko. Penjaga toko ini yang banyak belajar di situ. Toko apa ini? Dulu kita ada toko VCD, toko kaset, toko elektronik ya seperti itu ya, alat-alat yang untuk musik itu semuanya ada di situ. Nah, di situ kita belajar, dan saya. Itu milik siapa? Pak Jan Juhana. Jan Juhana. Itu kan nama terkenal kan? Nama sangat top waktu itu. Sekarang kalau nggak salah masih di Sony Music, Pak. Jadi beliau itu salah satu produser musik yang kupingnya antik dan sangat tajam sekali gitu. Antik dalam pengertian bisa ini musik ini bisa laku di pasar. Nah, itu beliau itu Pak Jan Juhana sendiri. Betul. Nah, itu termasuk saya kerja di situ. Disayang lah di situ ya. Jadi kalau setiap pulang, waduh, alhamdulillah tiap pulang pasti makan di warung itu, saya senang sekali itu. Benar-benar pulang ke rumahnya, karena kebetulan saya tinggalnya juga di ada tempat penyimpanan barangnya situ ya, di situ udah kamu sekalian di sini aja, udah di situ. Jadi tidur di situ di dekat rumahnya Pak Jan gitu. Itu memberikan satu ya untung juga itu, kita masih makan kadang dikasih. Jadi pengetahuan bisnis elektroniknya dari Pak Jan Juhana ini. Pak Jan Juhana sudah. Terus mendirikan toko kecil tadi. Kita jadi sales dulu, Pak. Jadi waktu itu momentumnya masih
saya masuk 93, saya keluar 96. Lama ya, 3 tahun. 3 tahun saya ikut beliau, dan yes, sajane nggak boleh keluar, tapi saya bilang saya mesti inilah. Jadi ya sifat saya kadang-kadang suka keluar dari zona nyaman itu. Jadi keluar dari zona nyaman. Nyales, nyales barang, nganterin barang, nyales apa semua ke sana kemari, elektronik itu. Terus 2 tahun alhamdulillah. Oh, ada tempat ini kecil. Ada tempat kecil yang cukup menarik ini ya. 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter ini ya sudah buka di situ. Dan itu momentum ya. Momentum yang setelah cukup. Itu tadi cerita yang sukses tadi. Okay. Nah, ini yang kenapa pulang ke Pati? Setelah sukses dan setelah melepas bisnis yang tepat waktu tadi, kenapa pulang ke Pati? Tantangan kadang-kadang, Pak. Siapa yang menantang? Hati kan. Dalam diri bahwa saya orang lahir di Pati, sukses di Jakarta. Ya alhamdulillah sukses. Kalau sukses kan relatif ya. Jadi saya ya sudah hidup cukup nyaman lah gitu dalam karir kita dari Telkomsel tadi kan udah cukup nyaman. Ya pengen sedikit berbuat gitu loh ya, berbuat. Akhirnya sebelum itu saya justru kan pegang uang waktu itu, Pak. Ada uang. Akhirnya kita bikin hotel yang di Pati itu dulu. Saya pikir wah, kalau Pati nggak ada fasilitas yang cukup memadai, ini orang mau datang bagaimana gitu. Kan terkenalnya, ya mohon maaf, Pati itu kota klenik lah, kota ini dan lain sebagainya, kota pensiunan dan lain sebagainya. Nah, ini membuat paradigma itu pengen saya ubah untuk ya relatif yang positif gitu. Bangun hotel Safin itu. Alhamdulillah kita bangun sebelum di Pati kan kita ada di Jakarta juga. Oh, sudah punya pengalaman. Sudah di Jakarta, ya. Hotel apa di Jakarta? Dulu namanya Valetehan, Pak. Oh, Valetehan. Bayaran baru itu. Yang di Blok M juga, di sekitar Blok M juga gitu. Terus bikin hotel di Pati. Di Pati. Nah, ini yang cukup. Saya kemarin ke Pati nginep di hotel beliau ini. Bagus. Jadi terbaik lah di Pati. Itu besar kan? Berapa kamar itu, Pak? Itu 123 kamar. Ya, 123 kamar. Dan memang ya kalau orang ke Pati apa semua kok nginepnya kok di Semarang, nginepnya di Kudus dan sebagainya, ini menjadi tantangan buat kita. Kalau kita bicara bisnis sebenarnya waktu itu tidak ada operator hotel yang berani untuk invest ngitung di Pati, tapi saya yakin bahwa Pati ini butuh fasilitas dulu baru orang akan datang. Nah, itu yang pikiran dan terbalik. Nah, kok bisa jadi wakil bupati kemudian? Kebetulan saya kan organisasi juga ada di waktu itu di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda di Jakarta Selatan. Kebetulan ketua saya HIPMI Jakarta Selatan. Ya tahun 2013 2016 waktu itu. Terus saya juga di komunitas Banteng Muda, yang di komunitas di Banteng Muda. Jadi aktivis lah. Ya seperti itu. Akhirnya diajak, ayo Mas ngikut bangun Pati lah, gimana bantu untuk kontribusi kampung gitu ya. Akhirnya kita ya oke Pak, kita ikut digandeng. Jadi calon wakil bupati. Betul. Terpilih. Suara berapa persen? Kita waktu itu 79 sekian ya Pak ya. Hampir 80%. Ya. Lawan siapa Pak? Lawan Kota Kosong sih. Itu waktu itu. Jadi nggak ada calon lain. Takut ya? Ya nggak tahu ya. Mungkin itu apa namanya momentum juga itu. Itu alam. Jadi semua partai mencalonkan Bapak. Alhamdulillah kita disupport kemarin itu. Semua partai. Satu yang tidak waktu itu ya. Ada satu partai yang nggak ikut karena mungkin komunikasinya telat atau gimana ya. Kita terlalu banyak juga gitu. Akhirnya kita Nah sekarang setelah tadi mengatakan tidak mau lagi menjadi calon kepala daerah, mau ngapain Pak? Saya pikir apa ya, kita berkontribusi untuk bangsa ini kan bukan hanya di situ gitu. Jadi ini kapok atau merasa cukup atau ada tantangan lain yang lebih? Ada tantangan lain juga dan mungkin ada apa namanya orang yang lebih hebat dan lebih pantas mungkin ataupun yang generasi muda ini kan banyak Pak. Jadi saya pikir Bapak kan masih muda, baru 40 47 ya. 47. Saya pikir. Saya pikir ini bagian daripada mungkin ya panggilan tadi gitu. Jadi saya berpikir bagaimana untuk di Pati ini menguatkan sektor pendidikan yang pengennya supaya ada universitas yang layak, yang cukup
cukup handal. Oh, jadi mendirikan universitas? Ya, kita lagi proses ke sana dan yang sekarang sudah berjalan kan sekolah sepak bola itu Pak. Sekolah sepak bola alhamdulillah sudah 2 tahun ini sudah ada ya pelatih-pelatih yang cukup handal yang bisa mengelola ini dan cukup menjadi salah satu contoh di Indonesia, pembinaan di Indonesia, dan tentunya ini kita butuh itu. Di Pati ini butuh pengungkit-pengungkit yang tentunya untuk memberikan ini loh Pati baik, ini loh mesti datang. Ya, itu yang berpikir sekolah sepak bola tempatnya di Pati lagi. Nah, itu yang dan tidak setengah-setengah lagi. Yang seperti yang awal saya bicarakan tadi. Memangnya suka sepak bola? Saya tidak pernah menjadi pemain sepak bola, Pak. Jadi pemain RT juga kadang-kadang cadangan gitu. Tapi saya pikir sepak bola ini menjadi salah satu penarik, daya tarik, dan tentunya kalau kita bicara industri ya ke depan menurut saya ya ini bisa menjadikan harus menjadi industri maju. Dan tidak bisa kita berharap dengan pemerintah terus kan gitu. Dia mesti keluar dari itu dan ya salah satu gambaran industri sepak bola menurut saya ya Mas Asrul ini salah satu yang terhebat kan gitu. Kita mesti banyak belajar gitu. Ini kesini mampir karena ke Asrul. Asrul itu Asrul Ananda, presidennya Persebaya sekarang. Jadi tadi sudah ketemu Asrul. Kemarin malah beliau menyempatkan waktu dan kita diterima dengan baik dan alhamdulillah banyak cerita juga banyak. Dan memang mesti ada orang-orang yang rada gila di olahraga ini supaya ini menjadi industri itu yang menurut saya ya kalau kita nggak gila dalam arti ya memang setengah-setengah ya susah gitu. Sekarang siswa sepak bolanya berapa? Sekarang kurang lebih 150. Banyak ya. Masih sedikit itu Pak. Jadi menurut saya cita-citanya berapa? Kalau kita mesti ada bisnisnya kurang lebih itu 500 orang baru kita bisa running ya berputar dengan ya ada itu ada seleksinya misalnya tinggi badan berapa, umur berapa. Kebetulan saat ini masih umum. Jadi orang tua daftar kalau memang itu masuk. Jadi orang tua daftar dan ini sama saja dengan sekolah umum, tapi justru malah dia sehat badannya. Jadi pagi sampai nanti pagi latihan, setelah mandi sarapan mereka belajar, setelah belajar mereka istirahat semua sorenya. Tapi mereka tetap sambil sekolah umum. Sambil sekolah umum. Terserah mereka mau di mana, SMA, SMP. Kita ada SMP kebetulan kan. Miliknya sendiri. Alhamdulillah sudah kita ada SMP. Terus SMA kita lagi mengajukan supaya kita bisa ini. Ada sekolah tinggi. Ya sebelumnya waktu itu kita boarding school, jadi udah boarding school terus ada homeschoolingnya, jadi mereka ada guru yang datang mengajari dan itu udah berjalan. Sekarang kita aja sekolah sendiri. Loh, kok tiba-tiba tertarik ke bidang pendidikan dan serius sekali sekolah sepak bola, boarding school, sekolah umum, kemudian sekolah tinggi, nanti mau bikin universitas. Kenapa mikir pendidikan? Dasar kita untuk memajukan apapun ini adalah pendidikan, Pak. Jadi kita mau ini kalau universitas, kalau sekolah sepak bola oke lah kita dasarnya ini mungkin bisa dibagi mas. Tapi kalau universitas ini Pati banyak anak-anak hebat, banyak anak pintar dan lain sebagainya. Kurang lebih lulusannya hampir 9.000 sampai 10.000 setiap tahun. SMA, SMK dan lain sebagainya itu madrasah itu sekitar 10.000 dan itu rata-rata hampir 50% itu keluar Pati. Dan kalau sudah keluar Pati, sudah bisa pendidikan bagus, mungkin dapat kerjaan, dapat jodoh dari tempat lain. Orang gelem mulai Pati, Pak. Akhirnya ini short akan semakin lama semakin orang-orang defisit orang-orang yang potensi dan lain sebagainya defisit. Ini kan akan daerah akan semakin lama bukan baik tetapi malah justru ya yang sisa dengan pendidikan yang itu. Nah, ini yang menurut saya perlu kita wadahi dan itu syukur-syukur kalau tadi ditanyakan tadi Pak. Kalau kita ini sudah alhamdulillah sudah mapan di luar tapi malah pengen balik ke kampung. Rata-rata secara psikologis orang sudah zona nyaman nggak mau. Ini yang susah kan gitu. Sekarang ada berapa universitas di Pati?
kita ada 3 tapi berbasiskan agama, termasuk salah satu Gus Rojin, ini kan IPMAFA berbasiskan agama. Yang umum belum ada. Ya, jadi ini tantangan ya. Universitas umum pertama nanti di Pati. Insya Allah kita pengen mengejar seperti itu, Pak. Dan tinggal izinnya, prosesnya kalau universitas ini kan ya nggak gampang. Harus sekian prodi, harus punya tanah. Iya, betul. Ya. Kalau masalah infrastruktur, tanah, macam-macam sudah kita ini kan. Tapi kalau yang masalah legalnya ini kan kebetulan kita juga ada doktor yang sudah bantu di rektor situ untuk membidangi itu. Nah, kalau saya sendiri kan memang nggak bisa kan, sekolah nggak kan, nggak ada rektor. Kemarin waktu ketemu Asrul ditawari bangun DBL nggak di sana? Marketnya belum, tapi akan di sana. Ke sana nantinya kalau setelah sekolah sepak bola sudah jalan, terus kebetulan kita juga ada futsal, terus Mas Rasul udah ada kalau di Jawa Barat kan udah ada 5 kota, Jawa Tengah baru 2 kota, nantinya memang ada 2 kota lagi, nanti kota yang ini sekarang ini Semarang sama Solo, nanti Banyumas mungkin sama Pati. Ya ini menurut saya ini market bagus juga karena Jawa Tengah ini ada 5 karesidenan, Pak. Solo, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Kedu dan sekitar sama Pati. Nah, Pati ini kalau tantangan buat saya ya. SD Karesidenan itu ibu kotanya Pati. Jadi ibu kotanya Pati bukan sekedar kabupaten, tapi ibu kota Karesidenan. Jadi harus berkembang. Mestinya secara saya juga heran, mestinya kok malah dulu itu kalah Kudus, itu yang menjadi pemikiran saya. Kenapa gitu? Ini ada yang Pati ini harus bisa ngalahkan Kudus katanya. Kita bukan masalah kalah-kalahan, tapi bersaing dengan baik. Kalau dulu kita tenaga kerja rata-rata dari Pati pasti kerja di Kudus. Itu indikator orang bekerja gitu loh. Tetapi sekarang alhamdulillah banyak orang-orang Kudus sekarang sudah mulai bekerja di Pati gitu, Pak. Ini yang tantangan buat kita untuk memang ini ya. Kita kenapa kok jadi pembangunan ini bukan bisa disupport oleh oleh negara aja, tapi sektor swasta juga mestinya malah lebih bisa membantu ini kalau menurut saya gitu. Menarik sekali Pak, terima kasih. Dan beliau adalah contoh orang yang insaf karena tidak mau lagi di politik, kemudian pengen membangun yang lebih besar untuk kemajuan daerahnya, dalam hal ini Pati, karena Pati adalah ibu kota Karesidenan pada masa lalu. Dan terima kasih. Saya matunun diberikan waktu. Jadi nanti merek semuanya akan mereknya Safin gitu. Sekolah sepak bola Safin, hotel Safin, perguruan tinggi Safin gitu. Itu atas kawan-kawan. Sebenarnya saya juga apa yang pas untuk nama ini nih. Tapi mereka mengatakan bahwa ini ya ini udah cocok, udah branding itu udah branding. Saya pikir bagus, nggak apa-apa kan Safin kan didengar telinga juga enak, gampang sih, gampang diingat, dan ternyata itu kepanjangan dari Saiful Arifin. Oke lah. Terima kasih Pak. Saya matur Pak Dahlan udah diterima di sini ya, podcast ngalor ngidul yang menurut saya pengalaman hidup lah. Pengalaman hidup. Bagus ini untuk contoh banyak orang. Matur nuwun nggih.